Ini Mbak Jar kayaknya nggak usah pakai bantuan sabit atau arit ya. Kayaknya ini tinggal diambil gitu aja. Ini udah bisa turun. Tapi Mbak Jar takut kalau buahnya cepol gimana ini ya caranya. Karena ini berat banget. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mbak Jar. Nah, ini Mbak Jar ada di bawah pohon matoa. Mungkin sebagian sahabat-sahabat Mbak Jar belum tahu apa itu buah matoa. Buah matoa adalah semarga atau masih satu keluarga dengan kelengkeng atau rambutan ya, kayak gitu. Ada kulitnya, ada tengah, ada bijinya, dan buahnya manis banget kayak kelengkeng. Tapi ini lebih harum, enak banget deh pokoknya. Nah, Mbak Jar mau memotong pisang putri yang ada di sebelah sana. Dan ini peralatan yang Mbak Jar bawa. Ada sapi seperti biasa. Mbak Jar bingung mau lewatnya di mana ya. Ini lewatnya bingung apa harus melompat ya. Astagfirullahaladzim. Ini Mbak Jar pakaiannya hijau lumut kayak hansip. Ini lokasinya ada rumput gajah yang setinggi ini, Mas Mbak Jar kelelep ya. Inilah, ya Allah, bisa begini bisa nggak kelihatan ya. Ini adalah jenis rumput gajah, biasanya untuk pakan ternak, yaitu sapi dan kambing. Lokasi pisangnya di sini. Ini jenis pisang putri atau pisang Mas Kirana, kecil-kecil tapi udah tua. Kalau misalnya ditunggu sampai masak, biasanya kualitasnya malah akan jelek karena akan pecah-pecah dan mudah lepas-lepas buahnya, mudah protoli, gampang protoli. Nek wong Jawa ngomong nggih. Nah, ini Mbak Jar mau tebang aja ya, karena cuman pendek nggak apa-apa, langsung aja langsung ligas. Mudah sekali tebang. Gampang banget kan. Ada 1 menit roboh lah pisangnya. Dan pisangnya ini terbiasa kalau motong pisang tuh dibersihin, dipotong sekalian biar yang punya kebun senang. Selesai, gampang kan? Nah, ini Mbak Jar bersiap menggotong karena ini jauh ya. Jar harus memanggulnya biar gampang. Ini aja bawanya. Nah, kelihatan guys, tinggi banget. Inilah perjuangan Mbak Jar ya, mencari nafkah kayak gini nih. Satu lagi Mbak Jar mau manen pisang raja, tapi jenisnya ini kecil-kecil tapi udah tua, nggak kayak biasanya yang besar-besar gitu. Nah, inilah kita sampai di lokasi tempat kita motong pisang raja. Pisang rajanya jenis lingi, kecil-kecil gitu tapi udah tua sih, tapi ntar ya matang sendiri walaupun masih kecil karena jenisnya pisang raja lingi. Contohnya di situ ya, di tepi kolam lele. Semoga nanti jatuhnya nggak ke kolam ya. Doain Mbak Jar
supaya berhasil ya. Tempatnya lokasinya kayak gini, condong ke sini pasti jatuhnya nanti ke kolam ya. Belajar ingin cari akal supaya nggak jatuh ke kolam, gimana caranya? Ini diatur dulu supaya kita orang nyebur neng kolam. Belajar gawe gantol guys, supaya nggak terjatuh ke kolam. Belajar bikin penggala ya, yang panjang ini untuk tarik. Walaupun perempuan, cari akal dong supaya bisa mencari nafkah bagi suami dan supaya berhasil. Dia terbiasa melakukan pekerjaan apapun sendiri dari kecil ya, karena sudah terbiasa hidup susah dari kecil, jadi mengerjakan kayak gini udah terbiasa dan nggak jadi masalah guys. Ini ditarik gini nanti supaya nggak ikut ke kolam kayak gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 aja ya, udah nggak usah sampai rubuh, ntar malah kewalahan belajarnya ya. Tuh nyangkut guys, ini nggak bisa. Sakit bu, sakit, hati-hati, jangan sampai terpeleset. Mau sakit? Niki bu, niki nih kalau potong apa betul usah? Niki loh, kita tak kalau potong. Masa dipotong pak? Matan ge, matan semua dia bu, kata yang punya. Nggak usah diberesin katanya, mau diberesin bapaknya sendiri. Alhamdulillah. Yeah. Nah, ini kayak gini kecil-kecil karena ini jenis raja lini ya guys. Nah, tapi ini udah tua. Nah kayak gini. Ini tanaman apa ya? Belajar kok setelah motong pisang nemu ini. Nah, tanaman labu siam. Buahnya bagus ya, gede banget, tapi ini masih mentah, belum siap dipanen ya, masih nunggu beberapa bulan lagi. Belajar mau angkat karena ini jauh dari motor. Belajar panggil aja kayak gini ya. Harus kuat ya, dan ini jangan sampai lepas. Nah kayak gini, bismillah. Ini dapat tambahan pisang dari ibunya, dikasih ke Mbok Jar, lumayan ya. Alhamdulillah kalau rezeki nggak kemana. Biar panen pisang. Harus semangat ya, lakukan pekerjaan dengan senang hati agar tidak menjadi beban hidup yang berkepanjangan. Alhamdulillah akhirnya
sampai juga. Sip. Kita akan mengambil lagi pisang hijau yang kembar deh ya, bercabang 2. Ini pisang hijau, nggak kayak yang kemarin, besar-besar banget. Mbok Jar juga mau panen pepaya ini ya, masak di pohon, kualitasnya bagus. Nah ini ada matang juga, dicolok Mbok Jar sekaligus. Nah ini alhamdulillah. Nah matang kan, ini masak dari pohon guys, tapi cuman kecil-kecil nggak apa-apa, taruh sini dulu. Pepaya. Ya Allah, ya Allah. Terperasa, ya Allah. Karena terperasa Bu, ya Allah. Ini kan juga sayur kono mendhe. Niki lo malah pon bawah pon niki mawon. Malah nggih napa iki jejer-jejer mengalor iki ya. Lah nggih Mbak, dek wingi ngoten niku jejer-jejer Mbak, ngoten. Jejer-jejer mengalor iki ya. Kabeh dek ae niki. Lho niki mawon. Yo najur bogol pisang iku gak mepet niki ada. Ya tanganeno. Ini ngambil pepaya direwangi Mbok Jar nibo tangi loh. Nibo tangi tuh kalau bahasa Indonesia jatuh bangun. Ya Allah nggak apa-apa ya. Ini demi kualitas terbaik. Bismillah, harus melewati ininya. Jar udah sampai ke lokasi yang ketiga, mau motong pisang hijau yang bercabang 2. Bagus sekali deh, pokoknya ajaib. Nah, yuk. Banyak tanaman ya di sini. Ini ada pohon delima guys, udah berbuah. Lokasinya ini di kolam lele. Ini ada gazebo kalau siang buat istirahat. Pisangnya kena penyakit laju fusarium. Ada ketela pohon, ada pisang hijau, banyak nih di situ pisang hijau. Ya, ada pepaya yang barusan berbuah. Ini lokasinya lewat mana ya? Lewatnya ini lokasinya sangat sulit ya, kalau lewat situ terperosok, ntar malah jatuh nyebur ke kolam. Ini lokasi pisang yang Mbak Jar ceritakan tadi, yaitu pohon pisang hijau yang bercabang 2. Aneh tapi nyata kan, ini benar-benar nggak direkayasa loh ya. Dari
bawah ini pohonnya satu, bener-bener satu, dan ini pisangnya itu bercabang dua kayak gini nah, cabang dua. Ini ngambilnya susah ya karena ini natap tembok. Gimana nanti saya buat supaya tidak apa lecet-lecet ya. Ini aja udah lecet loh di sini. Nah ini malah udah mateng, udah ada yang mateng 3 buah pecah-pecah. Nah inilah kendalanya kalau pisang ditunggu masak di pohon itu biasanya malah akan rusak. Ada pecah kayak gini, yang matang itu juga pecah, dan ini ngambilnya ntar susah karena ini natap tembok dan Mbak Jar sendirian, nggak ada orang laki-laki di sini. Mbak Jar mau cari akal supaya ini nanti bisa dipanen dengan selamat ya. Kalau gini harus memakai tenaga ekstra agar pisangnya bisa. Nah itu alhamdulillah. Ini nggak harus di ini ya, tapi ini kalau roboh bahaya. Tandanya 2 dan Mbak Jar harus sekuat tenaga nahannya supaya nggak natap tembok. Ya Allah, ini Mbak Jar udah kehabisan tenaga ya kayaknya. Ini nggak usah pakai sasit, pakai tenaga dalam kayaknya. Nah, ini usaha Mbak Jar. Astagfirullah, subhanallah. Untuk memudahkan, ini ambil daunnya dulu. Ini Mbak Jar kayaknya nggak usah pakai bantuan sabit atau arit ya. Kayaknya ini tinggal diambil gitu aja. Ini udah bisa turun. Tapi Mbak Jar takut kalau buahnya cepol gimana ini ya caranya. Karena ini berat banget. Gini aja. Mbak Jar cari akal ya supaya ini pisangnya bisa turun dengan selamat, nggak cepol. Ribet banget ya kayaknya. Kalau cepol gimana ya? Dan seumur-umur selama Mbak Jar jadi pedagang pisang, baru kali ini Mbak Jar dapat dagangan pisang ya bercabang juga kayak gini. Kalau kemarin kan pisang putri ya, pisang Mas Kirana. Kemarin tuh ada bercabang 2 tapi dari batangnya. Batangnya yang dari bawah 1, yang ke atas batangnya pecah 2. Tapi ini nyata-nyata rangkainya cuma 1 dan ini batangnya yang bercabang 2. Subhanallah, kalau Allah berkehendak nggak ada yang mustahil ya. Dan ini Mbak Jar siap memotong. Ini udah matang di sini. Hari udah menjelang malam guys. Ini kendalanya masalah iki kepiye carane nggowo. Mbak Jar bingung soalnya iki loro mekeng cek iki piye carane cak. Aduh Mbak Jar bingung carane iki kepiye gawane. Aduh alhamdulillah pecah. Alhamdulillah. Ini isyarat agar Mbak Jar bawanya satu-satu. Ini pecah dengan sendirinya. Ya padahal Mbak Jar nggak mecah loh ya. Ini tadi pecah dengan sendirinya. Ya Allah, ditunjukkan Allah ini caranya supaya Mbak Jar nggak bingung bawanya satu-satu aja ya. Ya udah gini aja. Ya Allah.
Abot guys, abot. Harus berburu dengan waktu guys. Ini udah ada jurok tandanya azan maghrib akan segera tiba dan Mbak Jar harus buru-buru pulang ya. Loh, aduh, ada yang copot biar dimakan lele ya, untuk sedekah buat lele. Ini gimana caranya ya? Allah, udah terkuras deh tenaga Mbak Jar. Empat tandan pisang ya. Jangan sampai nyebur ya. Ini kalau nggak hati-hati bisa nyebur ke kolam lele loh ya. Demikian tadi keseruan Mbak Jar di sore hari ini. Berhubung hari udah menjelang maghrib, Mbak Jar mau undur diri. Dan terima kasih kawan-kawan dukungannya. Yang belum like, segera subscribe dan share ke teman-teman kalian bila video Mbak Jar ini bermanfaat. Semoga dapat memotivasi bagi kaum-kaum ibu yang lain untuk membantu perekonomian keluarga ya. Dan Mbak Jar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Mbak Jar mau pamit pulang.